Bu Nonon, ya hari ini kan saya di media online seputar jagat. Ini media edukasi ya. Pak. Jadi artinya saya tidak mau kalau membuat satu berita yang tidak berimbang, itu aja sebenarnya intinya mah. Itu Bu. Pak, makasih pengertiannya Pak. Ya. Jadi ini kan kemarin itu kan hari Rabu itu ada kejadian ribut-ribut di SMA 3 itu tentang masalah penerimaan siswa baru ya, PPDB itu. Ya. Nah artinya bahwa si Pak Kepseknya kemarin ketemu saya, Pak Iep, dia mengatakan bahwa banyak titipan, ada dari Dewan, ada dari APH, ada dari yang lain-lain, katanya itu atas perintah ibu, katanya saya mengamankan pimpinan aja gitu. Nah itu gimana Bu, tanggapan ibu? Begini ya. Mohon maaf sebelumnya, bagaimanapun barangkali visi kita sama ke depan, bagaimana pendidikan ini bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Bagaimana pendidikan ini adalah bertujuan untuk memanusiakan manusia. Bagaimana pendidikan khusus di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, mengingat saya ini adalah KCD 5 gitu loh Pak ya. Nah atas dasar itu kami berusaha sebaik-baiknya melaksanakan seluruh agenda ya, baik agenda pemerintah daerah, agenda sekolah maupun agenda pemerintah pusat. Saya pikir seperti itu karena memang tugas saya di situ. Lalu yang lainnya terkait dengan peningkatan akses, karena persoalannya mungkin PPDB ini jauh berbeda antara di kabupaten dengan di Kota Sukabumi nih Pak ya. Oke. Di Kabupaten Sukabumi mungkin sekolah itu mencari-cari siswa, mungkin begitu ya. Artinya masih banyak sekolah yang kosong. Dalam artian ini memang sesuai dengan fakta, APK Kabupaten Sukabumi juga untuk pendidikan menengah kan belum terlalu bagus ya, posisinya di 25 dari 27 kabupaten kota. Nah dalam rangka meningkatkan akses di kabupaten pasti akan berbeda cerita dengan di kota gitu loh Pak. Oh iya, tapi kan begini Bu, ini persoalannya kan ini ceritanya ada titip menitip kan gitu. Sebenarnya kan kalau ada titip menitip ini kan jadi artinya ndak murni lagi nih PPDB ini kan. Kalau ada yang titip menitip kan gitu. Iya Pak, jadi begini, kalau untuk urusan itu pentahapan PPDB, agenda kita kan sekali lagi dikatakan bukan hanya PPDB gitu ya, masih banyak agenda lain. Ini adalah agenda rutin. Nah terkait dengan tahapan ini kan sudah dilakukan. Kami cabang dinas sudah melaksanakannya sesuai dengan kewenangan terkait dengan Pergub PPDB gitu kan. Tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dan sudah selesai. Nah persoalan titip menitip yang dimaksudkan oleh Bapak, saya tidak tahu itu. Kalaupun ada kepala sekolah berstatement mengamankan kebijakan pimpinan dan lain-lain, saya pikir itu adalah statement kepala sekolah Pak. Ya tapi kan yang makanya kenapa saya bertanya kepada ibu ya, karena memang kan ini ada saya dapatkan juga WhatsApp, ada sampai gara-gara adanya titip menitip itu ada WhatsApp kepada si Ibu Yuyun itu yang sekarang ada diterima sama saya itu, sampai ada penawaran dari orang tua murid sampai menyebutkan angkanya. Itu kan menurut kita awam gitu ya, itu kan sudah kayaknya seperti ada sesuatu lah. Ya kan, ada transaksi lah gitu ya. Ya kita nggak mengatakan itu ada transaksi, tapi yang jelas dalam WhatsApp itu ada penawaran angka kan gitu, sampai ditulis angkanya 20 di situ kan. Nah tapi kemarin sudah diklarifikasi, kata Pak Iep bilang saya menjamin 100% tidak ada hal seperti itu di sekolah ini. Ya oke lah kalau memang seperti itu, tapi yang jelasnya kenapa setelah adanya ribut-ribut yang nggak masuk hari Rabu itu, terus sampai hari Kamisnya tiba-tiba diundang, ada penitipan siswa-siswa
yang tidak terakomodir oleh yang disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah itu, ada dari Dewan, ada dari APH dan tokoh masyarakat lainnya untuk silaturahmi, untuk menjaga silaturahmi. Maka saya mau nanya ke Ibu selaku KCD, apakah memang penerimaan sekolah di SMA 3 ini ada istilah silaturahmi gitu loh, untuk memperpanjang silaturahmi gitu Bu? Oh gitu. Ya. Itu mungkin hanya istilah yang digunakan oleh kepala sekolah gitu loh Pak. Kami pada dasarnya tidak pernah mengetahui, apalagi memaksa kepala sekolah, sebagaimana tadi statement Bapak, apalagi berbau transaksi dan lain-lain ya. Jadi ketika misalnya ada yang menawarkan uang dan lain-lain, saya sama sekali tidak tahu itu terjadi di persekolahan, karena saya tegas melarang hal itu dilakukan. Nah sekarang Tapi kalau titip menitip lain-lain, itu Ibu larang juga itu? Enggak? ya, Apa memang Ibu ya suruh? Pak, tidak. Saya larang juga Pak. Saya larang dan tidak pernah misalnya saya memaksa untuk menitipkan seseorang kepada seluruh kepala sekolah di cabang Dinas 5 untuk urusan itu. Jadi mungkin begini aja Pak, kesimpulannya, kalaupun ada beberapa statement, kemudian pernyataan-pernyataan kepala sekolah menyangkut silaturahmi dan lain-lain, saya pikir itu juga perlu akan saya telusuri lebih lanjut ini terkait dengan hal-hal seperti itu. Saya pikir begitu Pak. Oh ya gini Bu Nononnya, saya memang ya terkait masalah itu, artinya kan gini, kalau saya kan media ya Bu ya. Kita kan pewarta, apa keterangan Ibu hari ini juga saya secara live saya naikkan, nanti semua orang dengar di atas sana. Dan apa yang di kemarin juga hasil wawancara saya dengan Pak Iep, itu semua didengar nantinya. Karena saya juga tidak mau tidak berimbang atau menyudutkan orang, nggak mau. Jadi kita bukan hanya menulis, kita podcast pembicaraan kita hari ini juga nanti bisa didengar itu. Mungkin itu aja dari saya. Kalau memang Ibu tidak merasa memerintah atau tidak merasa perlu diamankan oleh kepala sekolah karena penerimaan PPDB itu sudah tidak normal, nah itu udah Ibu tolak, ya terima kasih. Hanya tolong Ibu juga nanti tanya kepala sekolah yang bersangkutan, karena menurut dia bukan hanya di SMA 3, ada berapa SMA itu dia sebutkan. Tapi kan saya nggak mau menanyakan yang lain karena saya berhadapannya kan dengan kepala SMA Negeri 3, nanti takut salah kan gitu. Tapi dia ceritanya meluas, artinya artinya bahwa Ibu selaku KCD pendidikan di sini berarti kecolongan kan gitu dengan penerimaan PPDB yang baru ini. Dengan adanya semuanya sistem titip menitip. Atau juga kalau Ibu bilang bisa seperti itu, berarti Ibu tahu dong. Kalau orang tahu kan nggak bilang bisa seperti itu, enggak. Secara tegas mengatakan dia tidak tahu gitu loh. Bukan persoalan tegas dan tidak tegasnya gitu kan. Ini kan persoalannya informasinya juga belum jelas. Saya juga baru mendengarkan informasinya dari Bapak. Saya tabayun ke kepala sekolahnya juga belum persoalan ini. Jadi saya minta izin untuk tabayun kepala sekolah. Saya kan tidak bisa, ini bukan persoalan matematika 2 ditambah 2 itu adalah 4, bukan. Jadi saya perlu tabayun, mengkonfirmasi kepada seluruh kepala sekolah apakah sudah melaksanakan sesuai dengan aturan atau tidak. Saya pikir seperti itu ya Pak ya. Oh iya Bu, iya. Oke, saya terima kasih banyak atas tanggapan Ibu ya Bu ya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitasnya gitu. Nun ya Bu nya. Siapa? Yuk, assalamualaikum.